diberikan sertifikat. Mendingan balik lagi daripada kalau untuk sertifikat nanti tunggu SMS deh. Kalau komorbid yang dimaksud seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, atau stroke itu kan jarang pada anak-anak. Kalaupun ada, itu bisa divaksin dengan persetujuan dokter yang merawat. Atau seperti hipertensi, itu darah tingginya terkendali, minum obat secara teratur, diabetes juga begitu, gulanya terkontrol. Jadi sebenarnya tidak apa-apa gitu. Jadi selama pada saat screening pemeriksaan untuk hipertensi di bawah 180, untuk yang gulanya terkontrol 100 sampai 150. Kemudian kalau komorbid seperti ada kelainan tumor, kalau tumornya masih tumor jinak itu bisa, kecuali tumor ganas itu protokolnya sendiri. Kalau untuk yang asma, selama dia tidak kambuh pada saat vaksin itu tidak masalah. Beberapa pasien saya yang asma itu sudah saya vaksin, termasuk anggota Polri yang asma dalam 1 minggu dia tidak kambuh itu bisa vaksin. Jadi sebenarnya bisa divaksin selama kondisi badannya sehat, walaupun dia ada komorbid. Sama, sebenarnya tidak ada masalah. Dan selama ini kita juga bukan hanya anak-anak SMA ya yang kita ini, tapi keluarga kita sendiri sudah kita vaksin dengan dosis yang sama. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kesehatan. Jadi kalau bagi saya ya ada hal-hal yang memang bisa dijawab oleh dokter, tapi ada hal-hal yang sudah di luar gitu, yang tidak bisa kita lawan gitu, yang namanya takdir. Yang tidak bisa kami vaksin saat ini kalau misalnya pada saat ini dia dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit pada saat kita screening dia masih panas, ada batuk. Mungkin 1 minggu yang untuk anak-anak ya, untuk 1 minggu sebelumnya itu pernah ada kegawat daruratan yang menyebabkan anak itu harus masuk ke rumah sakit. Atau dalam 1 minggu terakhir ada batuk, ada pilek, ada sesak napas untuk anak, untuk kategori anak-anak. Atau yang pernah terkonfirmasi positif COVID atau di rumah ada yang COVID. Karena kalau yang terkonfirmasi COVID, antibodinya itu sudah terbentuk dan itu nanti 3 bulan ke depan baru dia bisa divaksin. Jadi bukan karena COVID-nya, tapi karena sudah terbentuk antibodi, sudah terbentuk secara alami terbentuk. Jadi nanti 3 bulan. Ya, untuk komplikasi dari vaksin, bukan komplikasi ya, efek dari vaksin ini setiap orang tuh berbeda, tidak bisa disamakan. Ada yang sama sekali tidak merasakan apa-apa ketika disuntikan vaksin, tapi ada yang merasakan mungkin panas, ada yang mual, ada yang pusing, ada yang susah tidur, ada yang kram tangannya. Jadi bervariasi setiap orang. Kita tinggal memberikan obat saja, minum saja obat, banyak makan, banyak istirahat ya. Misalnya kalau dia muncul panas, kita tinggal minum Sanol. Efikasi ringan ya Bu? Ringan, iya. Kalau tergantung Mbak, ada efikasi beratnya? Yang paling berat kalau dia sebelumnya tidak diketahui ada alergi. Alergi itu terjadi ketika kita terpapar. Jadi saya tidak bisa memprediksikan, oh seseorang ini alergi, oh si A alergi, si B alergi, tidak bisa. Tapi ketika terpapar, contohnya makan udang, dia tidak tahu kalau dia alergi dengan udang. Tapi ketika makan udang, baru tahu, oh saya alergi dengan udang. Sama seperti vaksin ini. Jadi saya tidak bisa memprediksikan orang per orang, oh ini alergi dengan vaksin, ini tidak. Kalau misalnya mereka bilang, oh pernah alergi berat dengan obat, nah baru kita tahu, oh dia pernah alergi obat berat. Jadi yang alergi ini nanti ke rumah sakit, vaksinnya di rumah sakit, tidak di sini. Gitu. Tapi bisa divaksin. Ya, bisa divaksin. Nah, yang biasanya kalau yang berat bisa langsung ke rumah sakit, artinya dia tidak bisa macam panas
sudah minum obat panas tapi masih tetap tinggi, itu bisa langsung ke rumah sakit. Kemudian kalau misalnya mual, muntah, kemudian dia tidak mau makan, nah itu bisa langsung ke rumah sakit. Tapi pada prinsipnya gejala-gejala ini bisa diatasi dengan keinginan kita. Gitu. Ini panas, cuma panas karena vaksin, bisa sembuh ini. Jadi faktor psikologis itu sangat menentukan untuk keberhasilan satu penanganan kesehatan. Jadi pada intinya kita mungkin harus mengenal penyakit apa yang ada dalam diri Iya. kita sendiri. Cuma kan ada yang memang selama usianya alhamdulillah sehat walafiat. Gitu. Jadi tidak pernah diketahui dia kena dingin bagus, kena panas juga nggak ada halangan, minum obat ini nggak ada. Tapi ternyata pada saat vaksin dia muncul reaksi alergi. Nah reaksi alergi ini bisa ditangani langsung di rumah sakit. Tapi tidak terlalu berefek yang parah kan? Alhamdulillah selama kami dari Polda, Bitdokes Polda Gorontalo melaksanakan vaksin, efeknya hanya mual, muntah, panas. Kalaupun sampai masuk rumah sakit paling lama 1-2 hari. Gitu. Habis itu dia akan kembali seperti biasa. Jadi tidak terlalu dikhawatirkan. Kami saja yang tenaga kesehatan sudah mau vaksin yang ketiga. Semoga semua adik-adik ini bisa vaksin, SMA sudah bisa dibuka kembali. Ini kalau sekolah kan pasti suka mau sekolah semua. Soalnya Iya, biasanya kan kekhawatiran orang tuanya saja yang sampai masih tidak mengizinkan anaknya kemarin. Sebenarnya kalau bagi kita sih mungkin kemungkinan hampir besar anak-anak itu sudah mau divaksin, cuma ada beberapa orang tua. Nah, saya berharap semoga dengan video ini sedikit mencerahkan dan mungkin orang tuanya bisa dipanggil untuk diberikan pencerahan. Coba dicek kembali apakah orang tuanya sudah divaksin atau belum. kita juga sudah arahkan kalau memang Ada orang tua yang belum ada orang tua divaksin, mendampingi, tanya, Iya. Bu, bisa konsultasi dengan dokter kalau gini. Iya, bisa. Sebaiknya, Kemarin juga ada beberapa orang tua yang datang. Ya kalau memang tidak bisa divaksin, kami dari tim kesehatan tidak akan memaksakan untuk divaksin. Oh siap. Bu, harapan Ibu ke masyarakat, terutama ya orang tua siswa, bagaimana untuk mereka ini biar anak-anak itu bisa divaksin, kira-kira apa Ibu? Harapan saya supaya semua anak-anak atau remaja itu bisa segera vaksin biar pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Mungkin ada anak-anak yang berprestasi ingin berangkat seleksi ke luar negeri karena pandemi kan kita tidak bisa, atau nggak usah lah ke luar negeri, kita mau ke Jakarta sekarang susah kan, harus butuh ini butuh itu untuk PCR. Harapannya nanti setelah divaksin kita bisa hidup berdampingan dengan COVID, sama seperti kita hidup berdampingan dengan penyakit-penyakit lain, contoh TBC. Karena kita sudah divaksin TBC, kita sudah bisa berdampingan dengan orang yang TBC dan akibatnya kan komplikasinya ringan. Jadi nantinya vaksin ini akan seperti itu. Tujuan dari vaksin ini terbentuk herd immunity. Jadi walaupun di sekitar kita banyak orang yang COVID, tapi daya antibodi kita sudah terbentuk, kita bisa melewati itu, kurang komplikasinya seperti TBC sendiri. TBC kan sekarang sudah bisa berdampingan dengan kita kan.